perempuan tuh kayak nggak ada harganya, nggak ada harga dirinya. Iya. Mm-mm. Kita tuh jadi maaf ya, kalau aku bahasanya tuh jadi hanya alat untuk pemuas lah gitu ya, tanda kutip. Jadi kalau kita sudah tidak diperlukan tuh udah dibuang gitu. Terus Iya, kalau iya benar. andaikan nggak bisa ngasih keturunan, kita harus rela di madu dengan perempuan yang Poligami. lain, di poligami. Nah itulah aku tuh paling anti Kak Irma, karena jujur aku pernah punya mantan mantan orang Muslim ya. Mm-mm. Aku tuh nggak dihargain loh Kak. Aku tuh diselingkuhin, dapat verbal abuse juga gitu kan. Terus dia nggak menghargai aku sebagai perempuan. Makanya aku pilih ketika aku menemukan pasangan yang tepat itu ya puji Tuhan gitu. Kita sama-sama anak Tuhan Yesus ya sudah gitu. Pasangan yang takut akan Tuhan itu nggak akan salah Kak Irma gitu. Makanya aku tuh dari dulu selalu ketakutan ya kalau mau menikah itu dengan orang yang RT sebelah gitu. Aku sebut RT sebelah ya, jangan terlalu frontal gitu. Jadi aku tuh banyak belajar itu, oh gila ya kalau di sana tuh gue tuh jadi perempuan nggak ada harganya. Kasarnya gitulah Kak Irma. Aku tuh jadi merasa dihargai, merasa dicintai, merasa sebagai perempuan itu dijunjung tinggi lah gitu ya, kita tuh harkat martabat kita tuh sebagai seorang istri itu ya di sini di pernikahan Kristen. Jadi kalau laki-laki pasangan kita takut akan Tuhan, otomatis dia akan sayang sama kita Kak Irma. Jadi aku harap someday somewhere somehow nanti juga Kak Irma dapat pasangan yang baik gitu. Amin. Iya, kayak Helen Irma juga kayak apa ya? Apa ya? Kayak Irma tuh berpikir di diri Irma sendiri ya. Irma juga sama. Irma tuh pernah nikah, Kak. Bahkan Mm, Irma tuh nggak berani untuk nikah lagi. Nggak berani untuk nikah lagi. Irma tuh udah lama cerai, udah hampir 8 tahun. Nah, udah 8 tahun itu Irma punya anak kan, punya satu anak. Gak ada kan tanggung jawabnya, gak ada diberi nafkah. Ya, kan kakak belajar Islam kan, tahu kan di Islam. Kalau misalnya kita bercerai, anak itu kan kalau ayahnya masih ada kan otomatis tanggung jawab si ayahnya. Kalau ayahnya meninggal kan itu yang bertanggung jawab kan ayah mertua, ya bapak dari si betul. suami kita. Ataupun saudara laki-laki dari suami kita. Nah, yang Irma rasain ya kayak selama Irma bercerai itu mana enggak ada kak, enggak ada nafkah sedikit pun. Entah itu dari keluarganya ataupun dari ayahnya. Nah, Irma juga nggak ada kayak minta-minta juga kan Irma. Terus hukum di Indonesia tuh kenapa sih kayak nggak adil banget buat perempuan, seharusnya kan kayak di Iya, negara lain gitu. Apalagi udah memiliki anak gitu ya kak ya. Seenggaknya kalau misalnya di agama ada aturan seperti itu, seharusnya tuh pemerintah juga kayak menegas gitu, tahu nggak sih kak, menghukum tegas gitu laki-laki yang tidak bertanggung jawab seperti itu, iya. Nah tapi kan nggak ada betul. kak, ya kan, kayak Iya. terus kayak mereka tuh tahu agama tapi mereka tuh kayak kayak masa bodoh gitu, tahu nggak sih kak, dia Seolah-olah nggak mau salah tahu dan dia gitu ya Kak lakuin ya. aja gitu. Iya. Heeh. Terus Meninggalkan tanggung jawab di gitu ya. situ kan kayak Mm-mm. di situ kan ya posisinya kan kita nggak dihidupin kan. Terus wanita itu nggak boleh keluar, wanita itu tidak boleh membuka auratnya, terus nggak boleh memperlihatkan auratnya, tidak boleh apa sih keluar rumah, tidak boleh bekerja. Nah kalau misalnya nggak kita lakuin, terus siapa yang mau memberi? Nggak mungkin kan, kayak apa yang kita butuhin jatuh dari langit, ya nggak? Betul, betul, Nah di betul situ Kak kayak, Irma. ih, Ya kalau itulah kau Kak ngajarnya apa ya? hukum Muslim Islam, apa? hukum Takutnya mau hukum Islam diceramain. itu begitu. Hukum Islam itu memang nggak fair buat perempuan. Kayak kita tuh dirugikan ya Kak. Kita tuh sebagai istri itu kan banyak ya bebannya. Kayak Kak Irma. Sekarang kan ada anak, otomatis Kak Irma yang pegang. Sedangkan dari ayahnya sendiri pun nggak ada tanggung jawab sama sekali. Ya itulah Kak. Jadi merasa kayak ya Dan udah. ini kak, tahu nggak sih, Irma tuh bukan bicara tentang Irma saja ya, tapi Irma tuh berbicara tuh rata, hampir rata-rata siapapun yang bercerai itu pasti kak, kayak suaminya tuh nggak bakalan mau Nggak menafkahin. peduli. Iya, Iya, nggak peduli nggak mau nafkahin. nih ya, Kayak kalau lepas tanggung misalnya nih jawab ada, gitu.
Kalau kalau misalnya ya orang-orang tahu anak ikut sama ayahnya, pasti yang dicela Irma. Loh kok bisa ibunya ninggalin anaknya sama suaminya? Kalau saya jadi apa sih orang tua, saya tidak tega anak saya dikasihin ke ayahnya gitu. Saya tidak bisa tidur kalau nggak sama anak saya. Pasti yang dicela perempuan. Tapi kalau laki-laki nggak nafkahin, apa dicela juga? Enggak kan? Kayak Iya, orang tuh masa bodoh aja. Kamu nggak loh nggak adil. nafkahin kamu loh seharusnya lihat anakmu udah dikirimin uang belum, anakku udah kirimin susu belum, enggak kan kak, coba kamu perempuan. Nah, anak misalnya nih ya perempuan nggak bisa kerja, ya sudah anak dikasih lah ke mantan suami, nah pasti dicela si perempuan ini. Iya, Kok bisa kamu betul. tuh hati seorang ibu nggak apa sih ninggalin anak sama ayahnya gitu, kamu bisa kah tidur tanpa anak kamu gini gini, dicelaknya kita perempuan. Tapi kalau Mm-mm. laki-laki ndak nafkahin ada dicelak kah sama orang, enggak kak, ya kan. Nggak adil, iya. Nggak adil, Kak. Sabar ya, Kak Irma ya. Kak Irma Aduh, sabar ya. kalau kalau deket tuh pasti udah aku peluk gitu. Aduh, sakit banget ya Tuhan. Kak Irma, Namanya aku juga seorang ibu ya. Aku juga merasakan apa yang Kak Irma rasakan gitu rasanya ketika nggak ada tanggung jawab apalagi dari mantan sedangkan kakak Irma ini harus menghidupi juga anak bapaknya tuh udah nggak ada tanggung jawab sama sekali. Irma bahkan ya kayak dari selama perceraian hampir 8 tahun Irma tuh nggak kenal namanya cowok. Makanya Irma nih cek sama orang-orang nih ya, orang-orang Irma dihina sama orang-orang Muslim. Kamu tuh sebenarnya Kristen, kamu ngaku-ngaku Islam gini-gini. Pantas aja kamu Muslim, orang penampilan kamu aja kayak gini, nggak pantas kamu jadi Muslim gini-gini. Dicelaknya Irma ya, nggak apa-apa, sok silahkan kata Irma ya. Tapi saya Muslim kata Irma, emang saya penampilan Irma kayak gini tapi mereka tuh nggak ngerasain. Irma dibilang kayak gini mah modelan Elsie lah, modelan Ani-Ani lah kata Irma. Sok silahkan, saya bukan akun fake. Kalau kamu ya nganggap Irma Elsie, nah tunjukin aja muka Irma tuh di seluruh Indonesia. Kalau kamu dapetin satu cowok pernah mengenal saya, pernah berhubungan sama saya transfer kamu uang 30 juta langsung kata Irma kan. Nah Irma nggak takut, Irma nggak pernah kak selama Irma apa ya ya pengen gagal kayak gitu. Irma tuh nggak pernah mengenal cowok, tau gak kak, kayak rasanya tuh emang kayak udah gak mau gitu, tak tahu gak, Iya, aku ngerti Kak Irma. kayak memang ini Ya jangan direkod dong, kok yang ini udah kali loh. enggak, Kak Irma cantik banget kok. Nah, Cantik. Kak Helen mungkin sebentar. Fajar ini mohon maaf banget Fajar dengan segala ini. Ini kan kita khusus perempuan, tapi kalau seandainya ada Fajar mau sampaikan, silahkan disampaikan Fajar. Nanti saya izin turunkan dulu karena biar kita bicara dari hati ke hati gitu. Mungkin biar Kak Irmanya juga agak nyaman. Kalau ada yang mau Fajar sampaikan sama Kak Irma, silakan. Jadi Fajar ini juga mantan santri Kak. Dia sudah memilih mengikut Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ada yang mau Fajar sampaikan silakan. Tapi jangan marah Fajar ya. Abis ini nanti mungkin kakak izin turunkan biar kita undang teman-teman cewek biar kita saling memberikan penguatan. Ya Fajar ya. Terima kasih pengertiannya Fajar. Silakan Fajar sampaikan apa yang mau disampaikan. selamat malam Kak Irma. Nama saya Fajar Pratama. Asal saya dari Jawa Tengah Kak. Asal saya dari Jawa Tengah. Jadi tadi saya waktu live ada yang komen kalau Kak Fajar naik dulu ke roomnya Kak Yuli, ada hal penting seperti itu. Jadi gini Kak Irma, saya itu dulu memang seorang santri. Saya dulu di pesantren Kak Irma. Waktu saya masih muslim, saya di pesantren. 3 tahun namanya di pesantren Kak Irma. Kemudian saya masuk Kristen bukan tanpa alasan, tapi memang betul-betul karena jamahan dari Tuhan Kak Irma. Jadi ketika mungkin kalau kesaksian kata Kak Yuli ini akan panjang ya, jadi ini mungkin hanya sedikit pesan Kak Irma. Saya dulu ketika masuk ke Kristen, saya itu penuh hujatan, cacian, sampai mau dibun-bun, sampai apa Kak, segala macam bentuk kebun binatang itu keluar semua dilontarkan kepada saya, gitu ya. Karena dengan latar belakang saya seorang Muslim yang taat dan juga saya seorang santri di waktu itu Kak, kemudian tiba-tiba saya bekerja di Manado dan saya meninggalkan keyakinan saya dan memilih untuk menerima Tuhan Yesus. Jadi banyak sekali cacian seperti itu. Nah, langkah pertama yang saya ambil adalah saya itu berdoa Kak. Saya tanya dalam hati saya, karena setiap orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus memiliki kuasa Roh Kudus. Ya, sekali lagi, orang yang dipilih sama Tuhan Yesus memiliki kuasa Roh Kudus di dalam dirinya. Jadi saya tanya sama Tuhan, Tuhan,
saya jika memilih Tuhan, saya akan meninggalkan semua keluargaku. Saya akan meninggalkan bapak ibu, saya akan meninggalkan adik-adikku, saya akan meninggalkan semua yang sudah Tuhan beri di dunia ini. Nah, tapi seperti ini Kak Irma, saya cuma mikir ya, kita hidup di dunia ini tuh berapa tahun sih Kak? Mohon maaf ya, kita hidup di dunia ini berapa tahun ya? Kita cari data Kak, kita cari data. Kita hidup di dunia ini Kak, umur manusia rata-rata itu 80 tahun. Ya, Kakak bisa share. Rata-rata umur manusia sekarang itu 80 tahun. Saya mikir, ketika saya ini cuma 80 tahun di dunia dan saya sudah menemukan juru selamat ya. Jadi ini tuh sebuah penukaran Kak. Saya menukar keselamatan dan juga kesenangan di dunia selama 80 tahun. Nah, keselamatan yang dijanjikan dalam Tuhan Yesus Kristus adalah keselamatan yang kekal, bukan keselamatan yang ada kontraknya, yang sewaktu-waktu bisa diputus. Tidak, keselamatan diberikan oleh Tuhan Yesus adalah keselamatan yang kekal. Setelah saya pelajari, selama 6 bulan mempelajari kekristenan, akhirnya saya memberikan diri saya dibaptis, ya teman-teman di gereja Tiberias. Saya pelajari, saya tidak asal masuk ke gereja, saya asal langsung dibaptis. No, saya memilih agama dengan akal budi saya. Ketika semuanya sepakat ya, pikiran, mulut, hati sepakat, saya akan lakukan itu. Nah, setelah saya sepakat, saya terima Tuhan Yesus, betul Kak, terjadi semuanya. Orang tua saya dibilang saya ini anak kebun binatang, semuanya dilontarkan kepada saya. Sampai pada waktu itu saya tidak komunikasi sama orang tua saya 2 bulan Kak Irma. 2 bulan lama saya tidak komunikasi karena pergumulan itu ya. Nah, akhirnya saya tidak tahu Tuhan bekerja seperti apa, tapi setelah 2 bulan ibu saya itu telepon saya, dibilang tanya kabar Kak, karena sejujurnya tidak ada mantan anak dan mantan orang tua ya. Mau anak itu berpindah agama, yang namanya anak tetaplah anak. Iya betul, yang namanya anak tetaplah anak, namanya ibu tetaplah ibu. Jadi ibu saya telepon saya, Fajar gimana kabarnya, masih ada tidak pegangan uangmu gitu, padahal dulu membenci. Nah sekarang Kak, puji Tuhan orang tua saya sudah mau menerima Injil. Puji Tuhan orang tua saya sekarang sudah mau menerima Injil, dan saya berdoa semoga dalam waktu 2 bulan 3 bulan ini orang tua saya sudah dibaptis. Karena sekali lagi kekristenan tidak pernah mengajarkan paksaan. Saya mengalami sendiri. Ya. Kekristenan tidak pernah mendoktrin, kekristenan tidak pernah memaksa. Iya serius Kak Irma. Jadi ketika Kak Irma bergumul ya dengan sesuatu hal yang seperti ini yang saya dengar ini Kak Irma, pesan saya Kak Irma ambil saat teduh ya. Kak Irma naikkan lagu pujian, Kak Irma ngomong, Tuhan Yesus, kiranya memang Tuhan berkenan ya memanggil saya sebagai anak Tuhan. Tuhan tolong yakinkan hati saya dan jangan setengah-setengah. Ngomong sama Tuhan seperti itu Kak, jangan setengah-setengah Tuhan. Kalau memang yakin, pilih saya, pelihara saya Tuhan, jaga saya. Gitu. Nah, karena gini Kak, saya itu sangat kagum